Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Auratur rajuli ay zakaril muhaqqiqi walau kafiran aw abdan aw sabiyan walau ghaira mumayyizin mutlaqan fis sholati aw kharijiha ma bainas surrati warukbati. Artinya bermula aurat orang laki-laki. Jadi rajul diartikan dengan aiz zakaril muhaqqiq, laki-laki yang sebenarnya. Tuh, jadi ya ini disebut rajul. Ya, jadi yang disebut rajul itu aiz zakar al muhaqqiq. Ya, jadi memang dia benar-benar laki-laki. Walau kafiron au abdan au sobian, sekalipun orang laki-laki itu masih statusnya kafir atau statusnya masih hamba sahaya atau statusnya masih anak-anak, walau ghairu mumayyizin, anak-anaknya walaupun belum tamyiz, mutlaqan, itu artinya mutlak. Jadi auratur rajuli mutlaqan. Jadi pengarang kitab Imam Nawawi menjelaskan kata-kata mutlak itu ya apakah laki-laki itu orang kafir statusnya, budakkah, anak-anak, bahkan walaupun belum tamyiz. Nah itu auratnya sama tuh. Nah itu disebut dengan mutlakon. Bahkan disebutkan lagi sawaun fis sholati au kharijiha, baik itu adanya pada saat lagi sholat maupun di luar sholat. Saat lagi sholat atau di luar sholat sama. Nah auratnya apa? Belum ada khobarnya tuh. Auratur rajuli, nah itu khobarnya ma bainas surrati warukbati, yaitu auratnya antara pusar sama lututnya. Nih kita nih orang laki. Jadi aurat kita baik saat lagi sholat maupun di luar sholat itu ma bainas surra warukbah, antara pusar dan lutut. Nah makanya itu mesti ditutupin. Ya, makanya pada waktu yang lalu saya sampaikan, kita orang laki kalau jalan-jalan pagi tetap harus tutup tuh aurat. Kan bukan di dalam sholat, iya walaupun bukan di dalam sholat, karena aurat orang laki-laki baik pis sholat maupun di luar sholat sama. Itu yang namanya pusar sama lututnya sama dengkulnya itu mesti ditutupin. Ya, jadi saya sering ulang-ulang tuh. Ya di beberapa majlis-majlis taklim saya tuh, ya itu orang laki tolong kalau lagi keluar rumah dengkulnya ditutup. Ini kadang-kadang seorang orang udah banyak duitnya aja dah, dengkulnya dibuka mulu. Ya pagi-pagi jalan, ya dengkulnya kelihatan. Gitu. Itu ciri orang kaya tuh. Ya begitu, jadi ini nggak bener ini, jangan. Ya, saya sering perhatiin bapak saudara, dulu masih rapi banget, duitnya banyakan dikit, jalan pagi lututnya kelihatan dengkulnya. Jangan, ya nggak boleh begitu. Ya, jadi itu aurat, dosa. Ya, jadi kalau kita buka tuh dosa. Boleh jalan pagi, tapi auratnya ditutup. Sebab kalau kita buka berarti dosa kita. Orang ngelihatnya dosa juga. Nah, karena itu aurat. Kemarin kan udah ada pengertian aurat. Aurat itu artinya kalau ditampakkan gak bagus, kalau diperlihatkan gak bagus bapak saudara. Orang biasa sama aja, orang anak kecil aja gak boleh tuh dengkulnya kelihatan. Nah, apalagi kita, apalagi posisinya muruahnya udah tinggi dia. Ya udah jadi khotib, udah jadi imam, udah tukang baca doa. Ya begitu, udah jadi muazin. Nah itu tolong diperhatiin. Ya jangan sampai ya keluar rumah dengkulnya masih kelihatan. Emang ngapa? Ya ini aturan agama. Ya jadi kita harus benar-benar pahami itu. Ya jadi jangan sampai kelihatan dengkulnya. Ya karena itu termasuk aurah kita sebagai orang laki. Sehingga di sini tegaskan nih, sawaun fis shalah au kharijiha. Ya, saya ulangi lagi tuh. Kadang-kadang banyak orang begitu. Ya, jadi keluar rumah pakai celana pendek. Ya, begitu jangan. Di belakangnya ada anjing, ya dibawa anjing. Ya, nah begitu. Jangan. Ya, kita kayaan dikit beli anjing. Ya. Nah, begitu. Jangan, jangan.
Mendingan duitnya cari yang lain, buat yang lain. Nah, seperti itu. Anjing tiap hari kita panin, Pak. Berapa duit itu? Ya, makanannya lebih mahal. Tiap hari daging, ya. Lah kita aja belum tentu tiap hari makan daging. Ya, benar nggak begitu? Iya. Nih kadang-kadang kita begitu. Ya. Jadi aurat ditutup itu kembali ya. Yaitu sawaun fis sholati au kharijiha. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu bainas surrah war rukbah. Ya, antara pusat dan lutut. Bawa mobil sama. Bawa mobil jangan tangan jangan celana pendek. Ya, turun dari mobil pakai celana pendek begini. Tuh, kemarin masih punya motor celana panjang, ya, udah punya mobil ganti celana pendek. Jangan, ya, jangan. Nggak boleh. Ini saya bukan nyinggung nih, sengaja, ya. Saya kasih tahu. Nah, begitu. Sebab ini kita jamaah kita lagi ngaji. Ya, begitu. Jadi kita kadang-kadang keluar turun dari mobil. Ustaz, mohon maaf ya begini. Ya ente, ya jangan ada ustaz doang begitu, yang lain juga nggak boleh juga. Ya Ustaz, mohon maaf saya kagak bisa turun ya. Ya emang apa? Saya celana buntung. Nah begitu. Ya nggak boleh Bapak Saudara. Ingat ya. Ya jadi minimal tutupin aurat. Nah seperti itu. Lakin bin nisbati, akan tetapi dengan dinisbahkan li nazri maharimihi, ya untuk melihat mahramnya, wa mumasalatihi wa mumasilihi, dan juga yang sama dengan ya mahramnya, amma nafsu surati wa rukbati palaysa bi auratin. Adapun ya pusar dan lutut itu sendiri palaysa bi auratin, maka itu bukan termasuk aurat. Lakin akan tetapi yajibu satru ba'dihima, wajib ditutup sebagian daripada yaitu rukbah dan surrah, itu min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nah itu termasuk bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kalau kita belajar usul fikih ada nanti kaidah ma la yatimul wajibu, tidaklah sesuatu sempurna wajib illa bihi kecuali dengan dia, fahuwa wajibun, maka itu hukumnya jadi wajib. Jadi batas aurat pusat sama lutut, walaupun pusat itu nggak masuk, tapi itu min babi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya berarti nutupnya tetap wajib. Contoh gampangnya begini dah. Kita kalau berwudu itu kan ya kalau tangan sampai apa? Sampai sikut. Berarti sikutnya disampaikan nggak? Dikenain air nggak? Dikenain. Wajib Bapak Saudara. Itu masuk dari kategori ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kalau kita membasuh kaki itu sampai apa? Sampai mata kaki. Mata kakinya dibasuh nggak? Harus dibasuh. Ya itu termasuk ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Jadi kalau bisa lebihin. Ya kalau kita membasuh kaki sampai mata kaki jangan ngepas, lebihkan. Sebab mata kaki itu nanti min babi ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib, harus dilebihkan. Tangan begitu juga, sampai sikut jangan pas sakit banget, lebihin. Itu masuk dalam kategori min babi ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Bahkan nanti ada hadis Nabi, ya Nabi bilang inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Ya itu termasuk nanti ciri umatku, umat Nabi Muhammad di hari kiamat, itu nanti mereka akan dipanggil, akan dikumpulkan di satu tempat, dan ciri umat Nabi Muhammad itu apa? Ghurran muhajjalin min asaril wudu. Ya dia akan bersinar, bercahaya, berkilau. Ya, kenapa? Sebab bekas air wudhu. Itu. Jadi itu nanti kalau kita wudhu yang benar wudhunya, itu insya Allah menjadi apa? Menjadi bersinar dan berkilau. Nah itu ciri umat Nabi Muhammad Bapak Saudara. Ya, jadi umat Nabi Muhammad cirinya itu bercahaya, bersinar, mengeluarkan ya cahaya yang bagus. Inilah umat Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Min asaril wudu, itu disebabkan karena bekas-bekas air wudu. Tuh makanya kita kalau berwudu ya nanti membasuh tangan, jangan ngepas sampai sikut, lebihkan. Kita membasuh kaki, jangan ngepas sampai mata kaki, lebihkan.
Nah itu min babi malayatimul wajib illa bi wajib, dan insya Allah itu nanti kilauan sinarnya akan bertambah. Ya, jadi ghurran muhajjalin itu akan bertambah. Makanya kata Nabi, kalau kita kepengen sinar kita, cahaya kita lebih, ya udah lebih disempurnakan cara berwudunya. Jangan ngepas banget, lebihkan. Nah inilah yang dimaksud mabaina surah wa rukbah begitu, sehingga pusat amal lutut mesti diapain? Mesti ditutup, karena itu min babi malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib namanya. Amma auratuhu, adapun auratnya bin nisbati, jika dinisbahkan li nazril ajnabiyat ilaih, untuk melihat ajnabiyah orang perempuan yang lain, ilahi kepada dia, fajami'u badanihi, maka semua badannya, hatta wajhi wal kaffaini, sehingga bagian muka dan dua telapak tangannya, walau inda amnil fitnati, sekalipun itu saat-saat aman daripada fitnah, walau rokikon, sekalipun dia laki-lakinya statusnya masih budak. Tuh kalau dilihat daripada ajnabiyah, dia mesti ya tertutup semuanya, ya kecuali apa? Kecuali muka dan dua telapak tangannya. Itu bila dinisbahkan li nazril ajnabiyah seperti itu. Payah rumu alaiha, maka haram atas orang ajnabiyah, antan zura, melihat siapa ajnabiyah, ila syai'in min zalika, kepada sesuatu daripada yang demikian itu. Wa bin nisbati lil khalwati, kalau dinisbahkan kepada khalwah, kalau kita lagi sepi sendirian di kamar, ya itu auratnya dinisbahkan as-su'atani pakot, cuma ya kemaluan depan dan kemaluan belakang saja. Itu as-su'atani aid dubur wal kubul. Nah itu, jadi minimal kalau kita sendirian khalwah, namanya nggak ada orang di kamar sendirian, tetap harus ditutup. Nah itu minimal as-su'ataninya, ya jadi kemaluan depan dan belakangnya. Ini alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Patah sulu anna lahu salasa auratin, ya ini anna lahu salasa auratin, ya sebab ya lahu jadi khobar, ya anna muqaddam, salasa itu isim anna muakhir. Jadi anna lahu salasa auratin, maka hasil kesimpulannya bahwa orang laki itu memiliki 3 aurat. Ya, tadi ada tuh ya aurat mabaina surah wa rukbah. Kalau dilihat kepada ajnabiyah itu jamu badani hatal wajhi wal kafain. Nah kemudian kalau lagi khalwah itu hanya as-su'atani. Jadi ada 3 salasa aurat. Par'un ay hazihi par'un, ini satu cabang dari masalah. I'lam, ketahuilah, anna nazral mar'ati ila zawjiha jaizun fi jami'i badanihi, sesungguhnya melihat seorang perempuan kepada suaminya itu boleh, fi jami'i badanihi, pada semua badannya. Jadi orang perempuan dalam hal ini istrinya boleh melihat aurat suaminya, jaiz namanya, boleh ya seorang istri melihat aurat suaminya. Pijami ibadani, semua badannya boleh. Kaaksihi, hukumnya sama sebaliknya. Artinya sebaliknya bagaimana? Suami boleh melihat aurat istrinya semuanya, ya seluruh badannya itu boleh dilihat. Itu asalnya jaiz. Jadi jaiz ini artinya boleh, ya boleh saja seorang suami melihat aurat istrinya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, boleh. Nah bagaimana seorang perempuan ketika melihat suaminya? Nah begitu juga seorang perempuan boleh hukumnya melihat aurat suaminya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, itu boleh. Naam, akan tetapi, nah ini naamnya namanya istidrak. Ya, iya, yang dikatakan anna nazrul mar'ati la zawji jaizun fi jami badani ka aksihi, begitu. Ya. Naam, iya, akan tetapi inna man'aha
minan nazri aurati imtana. Ya, na'am in mana'aha. Ya, in bacanya. In mana'aha minal nazri ila auratihi imtana 'alaihan nazru ilaiha bi khilafil aksi. Akan tetapi jika suami melarang kepada istrinya melihat auratnya, aurat suaminya. Kata suami, lu jangan lihat aurat gua. Kata siapa? Kata suaminya kepada istrinya, imtana'a 'alaihan nazru ilaiha. Maka ya istri itu nggak boleh melihat ya kepada apa? Kepada aurat ya suaminya. Tuh begitu. Jadi nggak boleh tuh. Jadi kalau seandainya kata suami, kamu wahai istriku jangan sekali-kali ngelihat aurat saya. Nah itu maka haram bagi istri melihat auratnya ya suaminya. Bi khilafil aksi, berbeda sebaliknya. Kalau sebaliknya nggak boleh. Ya, jadi kalau seandainya begini, istri ini bilang begini, bang, jangan lihat aurat saya. Ya, tapi suaminya lihat juga, itu nggak apa-apa. Ya, fa innahu jaizun, itu boleh bagi suami qat'an sama sekali. Tuh, begitu ya Bapak Saudara. Ini ada perbedaan sedikit. Jadi ketika suami pesan sama istrinya, Neng, kamu jangan lihat aurat saya. Ya, nah itu istri nggak boleh ngelihat. Ya, kalau dilihat juga dosa. Tapi kalau istri ngomong, bang, jangan lihat aurat saya. Ini maksudnya aurat yang vital ya, aurat as-su'atani, ya kubulnya atau duburnya. Kata istrinya begitu. Nah itu suami kalau ngelihat juga boleh. Ya, bahwa jaiz, begitu hukumnya. Jadi suami boleh ngelihat ya aurat istrinya, baik aurat bagian depannya maupun bagian belakang. Itu yang dimaksud dengan kubul atau dubur. Ini mohon maaf saya sampaikan begini, ini memang lagi kita bicara hukum. Ya, begitu, jangan bilang Ustaz jorok banget masalah begini diomongin. Nah, begitu. Ini lagi hukum, Pak. Kalau belajar fikih memang begitu Bapak Saudara. Entar ada yang lebih ekstrim lagi entar. Ya, ini belum. Nah, begitu. Jadi ini ya, baru yang model-model begini. Entar kalau bab nikah lebih ekstrim lagi. Ya, makanya ngaji terus sampai bab nikah ya. Nah, begitu ya. Nanti kalau bab nikah rame dah. Nah, begitu. Nah, jadi seorang suami boleh ngelihat aurat istrinya walaupun istrinya nggak mau. Ya, kata istrinya jangan malu saya. Ya, kata suaminya emang apa sih? Dia mau lihat juga nggak apa-apa, boleh, kagak dosa. Tapi kalau suami pesen jangan lihat aurat saya, ya itu nggak boleh. Istri nggak boleh maksa. Nggak boleh memaksa. Nah itu ya. Sekarang alasannya kenapa? Ini alasannya, li'annahu yamliku tamattu abiha, karena seorang suami itu memiliki tamattu, seneng-seneng biha dengan istrinya. Wala tamliku tamattu abihi, dan seorang perempuan nggak memiliki tamattu dengan suaminya. Itu alasannya begitu. Jadi seorang suami punya hak ya tamattu itu kan dia bisa aja dibuka semuanya. Mungkin gara-gara dia ngeliat itu ada kesenangan tersendiri buat dia, silakan, orang udah punya dia. Ya, jadi kalau dia bilang qabil tu nikahaha wa tazwijaha alal mahril mazkur, ya nakdan, udah bilang begitu, atau halan, udah jadi miliknya semuanya. Ya, seluruh tubuhnya udah milik daripada suaminya. Sehingga kalau seandainya ya istri nggak memberikan, dosa. Ya, saat itu udah dosa, nggak boleh. Kecuali dengan alasan-alasan ada uzur syar'i seperti itu. Nah, terkait melihat itu termasuk tamattu. Jadi kalau seorang suami tanpa melihat nggak ada rasa tamattunya, dia harus lihat juga. Sehingga untuk memunculkan tamattu, maka dalam hukum syar'i boleh hukumnya. Nah begitu. Tapi kalau istri nggak boleh. Kalau suami jangan kamu lihat. Ya dilihat juga, dipaksa nggak boleh. Tapi kalau suami mau lihat, istri nggak kasih, dipaksa sama suaminya, boleh. Karena itu namanya tamattu. Ya, jadi tamattu itu hak daripada suami dan bukan hak daripada istri. Paham ya Bapak Saudara? Nah seperti itu alasannya begitu.
li'annahu yamliku tamattu biha, karena suami memiliki ya tamattu, senang-senang biha dengan istrinya, wala tamliku dan tidak memiliki senang-senang istrinya ya bihi dengan suami. Lakin akan tetapi nazruhu melihatnya suami ila parjiha kepada parjinya istrinya, kubulan au duburan, baik kubulnya maupun duburnya, makruhun, itu hukumnya makruh. Ya, itu makruh. Jadi kalau seandainya kita ngelihat ya parji istri kita, ya baik bagian kubulnya maupun duburnya, itu boleh. Cuma hukumnya apa? Makruh. Ya, hukumnya makruh. Iza kana bi ghairi hajatin, apabila hukumnya makruh itu tanpa ada hajat. Kalau memang ada hajat, jadi hilang kemakruhannya. Sebab al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Nah begitu. Jadi selama enggak ada hajat, hak hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, ya suami ada hajat pengen ngelihatnya, nah itu hilang kemakruhannya. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi hilang kemakruhannya kalau suami memang hajat. Tapi kalau suami nggak ada hajat dilihat, itu hukumnya apa? Makruh. Wa ila batinihi, dan ketika melihat dalamnya parji itu asyadda karohatan, lebih makruh lagi. Kemudian wal amati, ya atapnya bil jari, dijarkan. Asalnya tadi wa auratur rajuli, kemudian wal amati. Kan di atas tadi ada kata-kata auratur rajuli. Nah, kemudian wal amati lagi. Jadi auratnya orang laki, kemudian auratnya budak, ya perempuan. Amah itu namanya budak perempuan. Ya kalau di dalam kita baca tawasul sering tuh, ya abdikal fakir, amatikal fakirah gitu. Ila abdikal fakir, ya ini hambamu ya Allah yang fakir. Nah berarti orang laki biasanya. Kalau ila amatikal fakirah, hambamu ya Allah fakirah, berarti yang perempuan. Kita ini disebut hamba, makanya disebut Abdullah, hamba Allah. Kalau perempuan amatullah, hambanya Allah. Itu begitu ya. Jadi boleh kita kalau tawasul ila abdikal fakir, siapa namanya. Kalau perempuan ila amatikal fakiro. Jangan ditasdidin. Ini kalau pada pakai tasdid ila amatikal fakiro. Jangan. Ya, jangan dipakai tasdid. Ila amatikal fakiro. Amah itu budak. Ya, budak yang perempuan. Abd itu budak yang laki-laki. Ya, jadi sering kita dengar tuh la abdikal fakir. Fakir itu artinya apa? Yang butuh pada rahmat dan kasih sayang Allah. Nih kita nih Bapak Saudara semuanya fakir. Fakir dalam arti butuh kepada rahmat Allah gitu. Jadi kita nggak bisa ngandelin amal, nggak bisa. Jangan kita ngandelin amal. Ya Allah, saya udah banyak amal saya, sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ya masukkan saya ke dalam sorga. Tuh, jadi kita dimasukkan ke dalam sorga, jangan ngandelin amal, sebab amal kita belum ada apa-apa, ya belum ada apa-apanya, ya itu. Tapi kita minta rahmat dan kasih sayang Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Sebenarnya kita nggak pantas masuk ke dalam surga Firdaus, kagak pantas. Ya, model kita belum pantas masuk surga Firdaus. Cuma kalau dimasukkan ke dalam api neraka juga kagak kuat. Ya, begitu. Nah, bagaimana yang kita maksud minta rahmat dan kasih sayang Allah, minta ampunan maghfirah dari Allah. Tuh begitu. Makanya kita disebut hamba yang fakir. Innallaha ghani wa antum fuqara. Ya, Allah itu kaya. Nah, kamu kita maksudnya fuqara, fakir. Fakir dalam arti butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Karena tanpa rahmat dan kasih sayang Allah enggak ada apa-apanya kita. Enggak bisa ngandelin amal. Orang nabi aja ya termasuk enggak bisa ngandelin amal.
Ya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga, na'am, anda juga begitu, kata Rasulullah, saya juga begitu. Saya masuk surga enggak ngandelin amal saya. Nabi yang ketahuan enggak ada salahnya, enggak ada dosanya, maksum, terjaga, terpelihara, tapi tetap Nabi butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Begitu Bapak Saudara. Nah, apalagi kita tuh begitu. Makanya kita disebut ya abdun, ya fakir, ya hamba yang ya fakir. Kalau perempuan amatun fakirah, ya itu begitu. Nah, sekarang terkait dengan amah. Amah itu bil jari matupun ala rajul ai wa auratuha, artinya auratnya amah. Walau khunsa, sekalipun khunsa. Khunsa itu kalau kita babnya nanti baca Pak, nanti ketemu khunsa itu macam-macam itu. Khunsa makanya disebut ada khunsa muskil. Dia punya alat kelamin dua. Ya, ada alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin perempuan. Tuh khunsa. Dua-duanya aktif. Nah, nanti bisa kita ini kira-kira dia masuknya ke lelaki atau ke perempuan. Nah, tergantung nanti alatnya. Kalau kencing dari mana alat kelaminnya? Dari yang laki pun dari perempuan. Kalau dari laki, nah dia lebih didominasi sama lakinya. Kalau dia pipisnya dari alat kelamin perempuannya, berarti dia lebih dominan kepada perempuan. Nah, kalau bareng bagaimana? Nah, itu makanya nanti ada khunsa muskil namanya. Nanti kita bahas juga itu ada. Nah, seperti itu. Jadi ini ada yang namanya khunsa, ya walau muba'adotan, ya sekalipun dia hambanya yang muba'adah, wa mudabbarah atau mudabbarah, wa mukatabah atau budak mukatabah, wa umma waladin atau dia masuk dalam kategori budak yang umma walad. Ya, nanti bab abad, ya bab amah ada tuh, ada macam-macam status budak itu. Fis sholati, di dalam sholat, ay wa kaza indar rijalil maharimi, begitu juga ketika ya di hadapan laki-laki yang mahram, wa fil khalwati, maupun di dalam khalwah sepi-sepi sendirian, wa kaza indan nisa'i, begitu juga ketika di hadapan orang-orang perempuan. Nah, itu auratnya amah fis sholah ma bainas surrati war rukbah, antara pusat dengan lututnya. Jadi walaupun dia perempuan tapi auratnya sama orang laki, karena statusnya apa? Budak. Cuma sekarang udah nggak ada budak. Ya, ini hukumnya doang masih ada. Aifa auratuha, artinya maka auratnya si amah fi jam'i zalika, kepada semua itu mabaina zalika, yaitu di antara pusat dengan lutut. Wa amma auratuha indar rijali, adapun auratnya si amah indar rijali di hadapan laki-laki al ajanibi yang lain, yang ajnabi, fajami'u badaniha, maka semua badannya kal hurrati, sama seperti ya perempuan yang merdeka statusnya. Kama sayazkuruhul musannifu, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh pengarang kitab. Patuluh khiso, maka dapat disimpulkan annalaha aurataini, bahwasanya amah itu memiliki dua aurat. Ya, jadi untuk amah yaitu memiliki dua aurat. Wakila, dan dikatakan innaha, sesungguhnya amah kal hurrati, sama seperti hurrah, orang perempuan yang statusnya merdeka. Bin nisbati, jika dinisbahkan li ghairil ajanibi, kepada ya apa? Al ajanib. Ajanib artinya bukan mahramnya, orang lain. Illa ra'saha, kecuali kepalanya. Fatakunu auratuha, maka itu auratnya ma'adal wajha wal kafaini war ra'sa, selain muka, dua telapak tangan dan kepala. Wakila, dikatakan lagi malayabdu indal mihnati, yaitu yang sesuatu tidak nampak ketika dia mau melakukan bekerja. Wakila, dikatakan lagi kil, ya doib, aruk batu, ya yaitu lutut, minha, di antaranya dunas surati, tidak masuk pusatnya. Wakila, dikatakan lagi aksuhu, sebaliknya. Wakila, dikatakan lagi asu atani pakot, yaitu kubul dan duburnya saja. Wabihi, dan dengan pendapat ini qala Malikun, berkata Imam Malik, wa jama'atun, dan jamaah daripada ya ashab Imam Malik yang menyatakan bahwa aurat ya untuk perempuan yang statusnya budak itu hanya asu atani, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakangnya.
Nah, saya kira cukup kali Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan wa auratul hurrati dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Sebelum ditutup dengan doa, ya mungkin pada malam hari ini ya saya mohon izin kepada pengurus masjid ya mengedarkan kalender Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun di Anyer, sehubungan saat ini kita sudah berada di bulan Desember. Ya, jadi ini udah ya, di penghujung tahun 2021 dan Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun itu mengeluarkan kalender tahun 2022. Mudah-mudahan Bapak Saudara jamaah kalau bisa yang hadir semuanya saat ini bisa memilikinya. Ya, bisa memilikinya dengan tujuan tidak lain saya mohon doanya. Kalau tuh kalender ada di rumah, setiap Bapak lihat mohon doanya. Mudah-mudahan pondok pesantren biar cepat selesai. Ya, itu doanya. Kalau semuanya pada doain nih, ya Allah cepat selesai insya Allah. Nah, di samping itu saya mohon infaknya 50.000 untuk pembangunan pondok pesantren. Ya, saat ini sedang ya pembangunan yaitu lokal belajar santri lantai 2. Ya, lokal ya belajar santri lantai 2. Nah, mudah-mudahan dengan doanya Bapak Saudara nih yang hadir semuanya tanpa kecuali, mudah-mudahan Allah terima doa-doanya Bapak Saudara sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, sekali lagi Bapak Saudara mohon ridhonya. Nah, itu udah diberikan tadi sama Saudara Iqbal. Nah, mudah-mudahan bisa dimilikinya. Yang belum memiliki kalau bisa tolonglah miliki. Ya, ini insya Allah ya manfaatnya setahun Bapak Saudara. Ya, jadi insya Allah manfaatnya setahun insya Allah. Sambil itu yang tadi saya bilang, sambil doain, ngelihat gambarnya doain. Ya, mudah-mudahan di pondok cepat selesai dan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Saudara, mudah-mudahan Bapak ridho semuanya ya, sehingga apa yang Bapak berikan insya Allah menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la bina syaqiyan aw mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.